Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Sebelum Bu Eva lanjutkan mengenai pembahasan tentang latihan soal 1, 2, dan 3, Bu Eva akan memberitahukan bahwa nanti kalian harus menulis nama kalian sebagai absen dan kelas di kolom komentar video ini nanti. Apabila ada pertanyaan mengenai perbedaan jawaban, bisa langsung ditanyakan di kolom komentar di video ini nanti. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Langsung saja kita bahas latihan 1. Tuliskan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjelaskan tentang diturunnya kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam beserta artinya. Di situ dijelaskan dalam surat As-Sajdah ayat 23 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Musal kitaba Saya ulangi lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Musal kitaba fala takani miryang diminna minal yaqani wa ja'alnahu hudan li bani Israil, yang artinya, dan sesungguhnya telah kami anugerahkan kitab Taurat kepada Musa, maka janganlah engkau atau Muhammad ragu-ragu menerimanya atau Al-Quran, dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel. Surat As-Sajdah ayat 23. Jadi intinya salah satu firman Allah yang menjelaskan tentang turunnya Al-Quran itu termaktub dalam surat Al-Ma'idah As-Sajdah ayat 23. Yang kedua, apakah yang kalian ketahui tentang Jabal Nur dan Gua Hira? Itu Jabal Nur yaitu gunung cahaya atau sebuah gunung di kota Mekah, yang tepatnya di kota Hijaz, tempat istimewa dan juga sering banyak orang yang mengunjunginya. Jabal Nur itu Jabal Nur itu artinya cahaya, Jabal itu gunung. Dan Gua Hira itu diyakini sebagai pertama kali Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad, itu tepatnya di Gua Hira. Itu ya. Jadi intinya kalau Jabal Nur itu gunung bercahaya, kalau Gua Hira itu yang diyakini sebagai tempat pertama Nabi Muhammad SAW menerima wahyu. Yang nomor 3, jelaskan ajaran-ajaran yang terdapat dalam kitab Zabur. Banyak sekali ya ajaran-ajarannya, seperti tentang nasihat, puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hikmah, doa, dan seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar orang-orang Yahudi mentaati syariat yang telah diajarkan itu salah satunya. Jadi jika kalian menyebutkan minimal 3 itu tidak apa-apa, tapi kalau lengkap ya boleh-boleh saja. Nomor 4, apa sajakah ajaran yang terdapat dalam kitab Taurat? Itu juga banyak sekali ajarannya ya. Yang pertama, perintah untuk mengesahkan Allah. Yang kedua, larangan menyembah patung atau berhala. 3, larangan menyebutkan nama-nama Allah yang dengan sia-sia. Yang keempat, perintah mensucikan hari Sabtu. Yang kelima, perintah menghormati kedua orang tua. Yang keenam, larangan membunuh sesama manusia. Yang ketujuh, larangan berbuat zina. Yang kedelapan, larangan mencuri. Dan ada 10 ya, dan masih banyak lah. Minimal kalian harus menjawabnya, yaitu 3. Jadi kalau lebih dari 3 itu lebih baik, tapi kalau kurang dari 3 itu nilainya nanti berkurang. 5. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitab kepada manusia sesuai dengan zamannya? Karena disesuaikan dengan keadaan manusia pada zaman itu. Agar apa? Agar bisa mendapatkan petunjuk dan pedoman hidup
pedoman hidup sesuai dengan kitab yang telah diturunkan pada zaman itu tadi. Setiap poin di sini nilainya 20, jadi soalnya 5, kalau benar semua nilainya 100. Silahkan ditulis, dicocokkan, kalau ada perbedaan jawaban silahkan ditanyakan di kolom komentar di video ini nanti. Saya lanjutkan ya, pembahasan latihan kedua. Apakah nama kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam? Yaitu apa? Yaitu kitab Taurat. Yang kedua, uraikan hal-hal yang melatar belakangi turunnya kitab Taurat, yaitu kerusakan akidah dan akhlak yang dialami oleh Bani Israel sehingga Nabi Musa memohon kepada Allah agar diturunkan kitab kepadanya sebagai pedoman hidup bagi kaumnya. Jadi yang melatar belakangi itu karena pada waktu dulu itu banyak kerusakan akidah dan akhlak yang dialami oleh kaum Nabi Musa, yaitu kaum Bani Israel, sehingga Nabi Musa memohon kepada Allah agar diturunkan kitab kepadanya sebagai pedoman hidup bagi kaumnya itu. Intinya seperti itu. Yang nomor 3, sebutkan salah satu surat dan ayat dalam Al-Quran yang menerangkan bahwa Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yaitu salah satu surat dan ayat tadi apa? Yaitu surat As-Sajdah ya, ayat 23. Itu salah satunya tadi, yang tentang kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Yang keempat, apakah nama kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam? Yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur. Yang kelima, apakah arti Zabur menurut bahasa? Yaitu Zabur menurut bahasa itu berasal dari kata zabaro, yasburu, zabr, yang artinya menulis. Itu ya, apa arti Zabur menurut bahasa. Ini terdapat 5 poin, jadi sama nilainya 20. Jadi kalau benar semua nilainya 100. Yang nomor latihan 3, nomor 1. Apa nama mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW? Yaitu mukjizat terbesar Nabi Muhammad yaitu Al-Qur'an. Mukjizat terbesar Nabi Muhammad itu yaitu Al-Qur'an. Uraikan yang dimaksud Al-Furqan. Al-Furqan itu apa? Yaitu pembeda antara yang hak dan yang batil, dan pembeda antara yang baik dan buruk. Jadi Al-Furqan itu artinya pembeda. 3. Apa nama wahyu Allah Subhanahu wa taala yang tidak dibukukan atau lembaran-lembaran yang tidak dibukukan itu yaitu wahyu dari Allah, yaitu bernama suhuf. Nomor 4, apa nama wahyu Allah Subhanahu wa taala yang dibukukan? Nanti kalau nama wahyu Allah itu berupa lembar-lembaran yang dibukukan itu bernama kitab. Jadi kitab itu wahyu Allah Subhanahu wa taala yang sudah dibukukan. Nomor 5, siapa saja Nabi yang menerima suhuf? Nabi yang menerima suhuf itu ada 2, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam. Itu ada 5 soal, per poin nilainya 20 sama. Apabila ada pertanyaan, apabila ada jawaban yang mungkin ada perbedaan dari pendapat kalian, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Nanti akan Bu Eva jawab insyaallah. Jadi setiap poin ini yang latihan 3 juga 20, benar semua nilainya 100. Mungkin cukup sekian dulu, bisa kalian tulis nilai kalian setelah kalian cocokkan, lalu bisa langsung dikirim jawaban kalian di foto lalu dikirim ke WA-nya Bu Eva. Saya tunggu. Mungkin cukup sekian dulu, tetap semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.